Oke, selamat siang pemirsa. Hari ini kita berada di markas GPK Boyolali. Dan alhamdulillah pada kesempatan podcast siang hari ini kita bertemu dengan beberapa tokoh. Di antaranya ada Bapak Hasan Bisri yang di sini selaku bendahara PWGPK Jateng, yang juga mantan anggota DPRD Kota Semarang. Ada juga di sini Gus Martin dari Kabupaten Semarang, ada Kang Sobari juga dari Kabupaten Semarang, dan ada Komandan Zainal yang di sini selaku dari Komandan GPK Boyolali. Pagi hari ini kita akan mengambil tema yang cukup populer di masyarakat. Di antaranya adalah nanti kita akan membahas mengenai tema, yaitu mengenai masalah mungkinkah di saat kita nanti melaksanakan pemilu legislatif tidak menggunakan money politik. Nah, saat ini kita akan mengambil pendapat pertama kali dari Pak Hasan. Monggo Pak Hasan bisa dijelaskan bagaimana pandangan panjenengan mengenai hal ini. Mungkinkah kira-kira di saat nanti kita pemilu tanpa menggunakan money politik? Ya, terima kasih. Mengikuti putusan politik pemilu 2014 dan 2019 bahwa memang kita tidak menafikan bahwa adanya money politik yang beredar di masyarakat, dan itu memang suatu ancaman untuk merusak daripada sistem demokrasi Indonesia. Tapi saya juga yakin bahwa sebenarnya itu tanpa money politik pun bisa kita jalankan. Karena apa? Bahwa saya percaya penuh bahwa rakyat Indonesia itu masih punya hati. Ya, dan hatilah kita bagaimana jaring pemilih cerdas untuk mengembalikan martabat demokrasi Indonesia. Sebenarnya kita sudah memiliki sebelah bahwa ada suatu partai yang partai itu yang mengandalkan daripada militansi partai yang juga besar sekali sebelahnya dari suara orang caleg yang tidak seberapa, tapi dari suara partai besar. Kita di P3 itu yang kita sebagai berdasarkan kita komunikasi, kita bisa memaksimalkan pilihan daripada kader kita untuk mengambilkan kebesaran publiknya. Itu menurut saya, kalau kita memang betul kita manajemen betul sebaik-baiknya, tidak mungkin bahwa tanpa uang pun kita bisa kembali berkejian. Terima kasih. Monggo yang lainnya bisa berpendapat. Oke, selanjutnya dari Gus Martin dari Kabupaten Semarang. Ya, menurut kami ya sebenarnya untuk istilahnya untuk para dengan artinya tanpa money politik sebenarnya ya tapi masih bisa. Karena apa? Kita nanti di sini adalah step by step kita mendekati secara personal kepada ya minimal dari keluarga, dari teman-teman, kita seperti apalah. Intinya pada intinya di sini kita melihat bagaimana perpolitikan sekarang yang sudah terjadi, kita dipimpin oleh siapa, dari partai apa, dan siapa, kan seperti inilah. Kita di sini bukannya kita nanti di sini membuat framing kita seperti apa, tapi kita di sini kasih penyadaran kepada masyarakat bahwa di sini nyosewu ya, setelah sekian lama berapa periode kita dipimpin oleh sang penguasa di sini seperti ini, yang sudah suaranya kita beli dengan beberapa rupiah. Setelah itu kok terus jadi kondisional permintaan pemerintahnya seperti ini, kita sedang PKPK untuk misalnya untuk kembali kepada hati nurani. Gimana kita mencari pemimpin, kita mencari sosok wakil rakyat, dan apapun itu sebisa mungkin kita berangkat dari hati. Insya Allah kalau kita berangkat dari hati dengan niat Bismillah, semua akan terwujud. Gitu Mas. Prinsipnya lillahi ta'ala. Ya, prinsipnya kita lillahi ta'ala. Siap. Bismillah, Allah Akbar. Mungkin ada pendapat lain dari Kang Sobari. Kalau dari saya baik
baik-baik aja, tapi yang namanya pemilu kita harus mengamati dari lain partai pergerakan itu seperti apa. Karena kalau kita tidak mengikuti, kemungkinan besar kita dapatnya juga akan minim. Karena melihat perlawanannya itu seperti apa kita harus tahu dulu. Kan kalau semua sudah tidak menggunakan money politik uang, nah kemungkinan kita semua akan jaya di P3. Tapi kalau lawan kita masih menggunakan, kita tidak mengimbangi, ya sebenarnya akan jauh. Karena apa? Pemilih-pemilih P3 yang di basis-basis seperti dahulu itu yang orang lama sudah pada meninggal, bahkan yang orang-orang sekarang kan sudah berkurang. Maka dari itu ya akan lebih baik kalau memang seperti Pak Hasan sama Gus Martin itu akan lebih baik. Tapi kalau saya mengikuti perlawanannya arus aja, itu kita banyak sedikit harus bisa mengimbangi. Karena apa? Kita yang di arus bawah itu perlawanannya langsung, secara langsung kan gitu. Itu yang saya cermati untuk sampai saat ini seperti itu. Ya kita nanti tinggal lihat di tahun 2024 nanti gimana. Kalau memang bisa seperti itu semua ya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau memang harus mengikuti seperti yang kemarin ya hanya sedikit, walaupun udah imbang banget ya kita mengikutilah. Itu ya Pak Kang Sobari ya. Mungkin kesimpulan terakhir nih dari Bang Zainal nih dari GPK Boyolali Komandan. Bagaimana menurut Anda? Ya alhamdulillah atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya sangat sependapat apa yang disampaikan sama saudara kita dan Sobari tadi. Kita harus melihat kondisional lapangan. Kita beberapa pengalaman mulai setelah reformasi, memang demokrasi di Indonesia ini sengaja dirusak dengan money politik tertentu. Yang paling utama kita harus ikut mengawasi, membenahi, terutama penyelenggara pemilu. Kadang kita mungkin siap dengan adanya tidak ada menggunakan money politik, tapi kadang dari pihak-pihak tertentu, justru dari pihak penyelenggara pemilu sendiri kadang tidak sesuai dengan praktek atau melanggar undang-undang yang sudah disepakati bersama. Maka dari itu kita nanti insya Allah 2024 khususnya P3 kita akan berupaya ya semaksimal mungkin untuk jangan, kalau bisa jangan niru-niru lah seperti partai-partai terdekat, tapi kita juga melihat kondisional di lapangan. Yang paling pokok kita juga dari penyelenggara pemilu sendiri, dari Bawaslu dan sebagainya, itu kadang praktiknya di lapangan. Mungkin kita menekankan dari internal kita bisa, tapi dari mereka dibiarkan leluasa dengan money politik secara terang-terangan, kita juga harus menyikapinya di lapangan. Dari saya segitu dulu. Insya Allah nanti kita bisa berbagi untuk 2024 kalau memang harus semuanya itu berpatu dengan undang-undang. Kalau yang money politik itu saksinya seperti apa ditegaskan, insya Allah nanti akan berjalan seperti yang kita harapkan, demokrasi akan berjalan dengan lebih baik gitu. Oke, terima kasih untuk seluruh narasumber. Kesimpulannya adalah kita kembalikan kepada para konstituen, apakah ini akan bermain dengan hati nurani ataukah hanya pilihan Anda tergadai pada NPWP nilai piro wani piro. Ya, akankah seperti itu? Semua kita kembalikan kepada pemilih. Tentunya kita berharap bahwa demokrasi di Indonesia tidak terbeli hanya dengan materi yang tidak seberapa. Salam dari kami, rekan-rekan GPK. Salam GPK. Allahu Akbar.